Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juhairiyah dengan NIM 2119085. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester TKM. Saya akan membahas bab ke-6, yaitu pendidikan dan pelatihan MMT. Nah, sebagaimana dijelaskan pada bab 1 ya, MMT mencakup dua ranah, yakni falsafah MMT dan metode atau cara mengimplementasikan MMT. Pimpinan dan seluruh warga institusi perlu memperoleh pendidikan dan pelatihan atau diklat dengan cara dan porsi yang berbeda untuk pimpinan puncak, menengah, dan staf. Untuk itu, pada bab 6 ini akan dibahas topik-topik yang akan secara luas menjelaskan pendidikan dan pelatihan untuk MMT, yaitu yang pertama ada hakikat pendidikan, pelatihan, dan belajar. 2. Analisis kebutuhan pelatihan. Yang ketiga yaitu materi pelatihan. Yang keempat, pelaksanaan pelatihan. Yang keenam yaitu evaluasi pelatihan. Dan yang terakhir, sebab-sebab kegagalan pelatihan. Memasuki topik yang pertama yaitu hakikat pendidikan. Salah satu elemen penting dalam MMT adalah peningkatan dan pengembangan profesional staf dan institusi perlu menyiapkan pendidikan dan pelatihan bagi para stafnya. Sering kita jumpai istilah pendidikan, pelatihan, dan belajar, ketiganya saling dipertukarkan dalam deskripsi peningkatan dan pengembangan staf. Pertukaran ketiga istilah tersebut umumnya hanya untuk tujuan kepraktisan. Namun, sebagai manajer perlu memilih ketiganya secara cermat. Dalam bahasan MMT ini, Cass and Davis mendefinisikan pelatihan atau training sebagai berikut. Training is an organized systemic service of activities designed to enhance an individual's work-related knowledge, skills, and understanding, and or motivation. Selanjutnya dijelaskan bahwa pelatihan berbeda dari pendidikan dari karakteristiknya dalam aspek kepraktisan, spesifik, dan segera dipakai. Pelatihan terkait dengan peningkatan kinerja bekerja di tempat kerja untuk spesifik kemampuan atau motivasi dan segera diaplikasikan. Pendidikan adalah peningkatan dan pemberdayaan pesertanya lebih luas dan perlu waktu lebih lama, lebih teoritis dan filosofis daripada pelatihan. Pelatihan adalah bagian dari pendidikan dan tujuan dari keduanya adalah belajar atau learning. Jadi, belajar dalam konteks diklat adalah upaya melalui pendidikan dan atau pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk mampu berinovasi, mengambil inisiatif dan kreatif mengatasi masalah sehingga dapat melaksanakan tugas kerjanya secara efektif dan efisien. Ada bidang singgung antara pendidikan dan pelatihan, yaitu pendidikan kadang memerlukan setting pembelajaran praktek di lapangan sebagaimana dilakukan umumnya untuk pelatihan. Untuk keperluan kepraktisan bahasan pada topik di sini, kita menggunakan istilah pelatihan. Topik yang kedua yaitu analisis kebutuhan. Bila pelatihan merupakan aktualisasi dari kebijakan nasional atau kebijakan pusat atau bahkan program internasional, maka analisis kebutuhan pelatihan atau bisa disingkat dengan AKP tidak terlalu diperlukan, bahkan demi efisiensi tidak dilakukan. Dalam bidang pendidikan, misalnya kebijakan implementasi kurikulum 2013, pendidikan karakter, evaluasi diri sekolah dalam sistem penjaminan mutu pendidikan. Hal ini dikarenakan materi pelatihan sudah dikemas oleh pihak pusat dan sering juga termasuk narasumbernya. Beda masalahnya kalau inisiatif pelatihan datang dari pimpinan institusi untuk meningkatkan kinerja staf atau karyawan dalam menghasilkan produk atau jasa yang dihasilkan oleh institusi. Hal ini biasanya dilakukan untuk meningkatkan daya saing
karena adanya kompetisi ini dikenal dengan 5 penjuru persaingan yang terdiri dari 1. Persaingan sesama perusahaan, 2. Persaingan dengan produk pengganti, 3. Persaingan dengan konsumen, yang keempat persaingan dengan pendatang baru, dan yang terakhir kelima yaitu persaingan dengan pemasok. Nah, dari persaingan di atas, pertanyaannya, apakah pimpinan institusi mengetahui kebutuhan apa atau pelatihan apa yang diperlukan oleh warga institusinya untuk dapat menaikkan daya saing dalam persaingan di atas? Lebih spesifik lagi, kemampuan apakah yang diperlukan staf atau karyawan termasuk supervisor bahkan manajer di institusinya, sehingga mutu produk atau jasa yang dihasilkan dapat bersaing dengan produk atau jasa yang dihasilkan oleh institusi lainnya, maupun menghadapi 4 penjuru persaingan lainnya. Jawabannya, sebagian besar pimpinan institusi tidak tahu. Pelatihan yang dilakukan di instansi umumnya ditentukan berdasarkan keinginan dari kepala instansi, bukan atas dasar kebutuhan staf atau karyawannya. Umumnya, pimpinan institusi melakukan analisis kebutuhan pelatihan atau AKP hanya dengan mengadakan pertemuan dengan staf, tetapi jarang dilakukan analisis kebutuhan secara profesional. Dalam sistem manajemen mutu, maka setiap karyawan membutuhkan pelatihan mendasar pada prinsip peningkatan mutu berkelanjutan. Ada 2 prinsip penting yang perlu diperhatikan dalam merancang pelatihan. Pertama, kesempatan pelatihan diberikan kepada karyawan yang paling membutuhkan. Kedua, pelatihan harus dirancang untuk menghasilkan nilai balikan yang mendukung tujuan organisasi guna meningkatkan mutu produk atau jasa institusi dan daya saing. Untuk hal pertama, manajer perlu mendengar dan mengakomodasi masukan dari bawah atau bekerja lapis depan dengan prinsip piramida terbalik dan mengedepankan prinsip bottom up. Untuk hal kedua, maka manajer perlu menjawab kedua pertanyaan berikut. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap apakah yang dibutuhkan karyawan agar produk atau jasa yang dihasilkan institusi misalnya menjadi kelas nasional? Pengetahuan, keterampilan, dan sikap apakah yang dipunyai karyawan saat ini? Perbedaan jawaban dari kedua pertanyaan di atas mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi organisasi, baik untuk tingkat individu, grup, maupun organisasi secara keseluruhan. AKP untuk tingkat individu dapat digunakan antara lain dengan teknik analisis deskripsi pekerjaan, tes, wawancara, angket, dan observasi. AKP tingkat grup ini dapat dilakukan antara lain dengan cara diskusi grup terfokus, sosiogram, dan perilaku model. Untuk AKP organisasi dapat dilakukan dengan cara antara lain analisis arsip dan laporan, analisis kecenderungan dan kesempatan masa yang akan datang. Di bidang pendidikan, kepala sekolah dapat terlibat dalam mengkaji kebutuhan pelatihan pada 2 level, yaitu level organisasi dan level individu. Kepala sekolah yang bekerja baik dengan komite sekolah, guru, dan stafnya tentu memahami secara langsung kemampuan mereka dari hari ke hari, baik secara individu maupun secara keseluruhan tim. Observasi adalah salah satu metode untuk mengetahui kebutuhan pelatihan. Apakah secara tim ada masalah? Secara individu guru, staf mempunyai kesulitan dalam melaksanakan tugas keseharian mereka. Cara yang lebih terstruktur untuk mengkaji kebutuhan pelatihan adalah menanyakan guru dan staf tentang kebutuhan mereka yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja sehari-hari mereka dan dapat pula mengantisipasi kebutuhan yang segera dihadapi dalam aspek pengetahuan dan keterampilan. Para guru dan staf termasuk komite sekolah mengetahui persis kebutuhannya. Mereka juga mengetahui pada tugas pekerjaan mana yang mereka dapat bekerja dengan hasil sangat baik
pada tugas mana yang mereka dapat bekerja dengan hasil baik dan pada tugas mana yang mereka ini tidak dapat bekerja sama sekali. Curah pendapat yang memfokuskan pada kebutuhan pelatihan adalah pendekatan lain yang dapat digunakan. Pendekatan curah pendapat adalah pendekatan efektif di mana staf peserta dapat menyampaikan pendapatnya dan ini sebagai bagian dalam proses peningkatan yang menerus. Jenis pendekatan analisis kebutuhan pelatihan lainnya yang dapat digunakan adalah survei analisis tugas pekerjaan. Pendekatan ini lebih terstruktur karena tugas dianalisis secara rinci ke dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Instrumen survei disusun mengacu kepada 3 aspek ini dan pertanyaan disusun sedemikian rupa sehingga jawaban responden dapat menggambarkan bagaimana dari ketiga aspek di atas yang telah dimiliki dan mana yang belum dimiliki staf atau guru yang disurvei. Nah, secara teoritis ini, instrumen harus disusun dengan cakupan yang komprehensif. Jangan terlalu terfokus pada bagian dan melupakan bagian yang lainnya. Untuk itu, dalam penyusunan instrumen disarankan perlu melibatkan pihak yang akan disurvei sebagai cek silang terhadap cakupan dan kepercayaan instrumen. Nah, poin yang ketiga yaitu materi pelatihan. Karena penerapan MMT di sebuah instansi memerlukan pemahaman semua warga institusi tentang falsafah manajemen mutu dan metode atau teknis implementasinya. Falsafah manajemen mutu mencakup pengertian mutu, falsafah manajemen mutu, sejarah, kontrol mutu, jaminan mutu, dan manajemen mutu. Metode atau teknis implementasi mencakup perencanaan mutu, kontrol mutu, dan peningkatan mutu. Selanjutnya dijelaskan perencanaan mutu ditempuh melalui penguasaan. 1. Menentukan siapa pelanggan kita. 2. Mengidentifikasi kebutuhan para pelanggan. 3. Mengembangkan produk atau jasa dengan keistimewaan yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. 4. Mengembangkan sistem dan proses yang memungkinkan organisasi menghasilkan keistimewaan tersebut. Yang terakhir yaitu menyebarkan rencana kepada level operasional. Pengendalian mutu mencakup 1. Menilai mutu kinerja aktual. 2. Membandingkan kinerja dengan tujuan. 3. Bertindak berdasarkan perbedaan kinerja dan tujuan. Sedangkan perbaikan mutu dilakukan secara terus-menerus berkelanjutan dan mencakup 1. Mengembangkan infrastruktur yang diperlukan untuk perbaikan mutu setiap tahun. 2. Mengidentifikasi bagian-bagian yang memerlukan perbaikan dan melakukan perbaikannya. 3. Membentuk tim yang diperlukan untuk perbaikan-perbaikan di atas. 4. Memberikan fasilitas termasuk dukungan dana yang memadai sehingga tim mampu menemukan penyebab utama masalah, solusi, dan pengendalian untuk mencapai mutu produk jasa yang diharapkan. Untuk konteks pendidikan, materi di atas perlu dilengkapi antara lain 1. Falsafah MMT dan miskonsepsi. 2. Kaizen dan peningkatan mutu berkesinambungan. 3. Perubahan kultur. 4. Paradigma organisasi terbalik. 5. Kolega sebagai pelanggan. 6. Profesionalisme dan fokus pelanggan. Terus 7. Mutu pembelajaran. Dan yang ke-8 yaitu kendala-kendala yang harus diatasi ketika mengendalikan MMT. Langkah berikutnya adalah mengkonversi kebutuhan tersebut ke dalam tujuan pelatihan. Manajer atau kepala institusi dapat membentuk tim. Ya, ini kalau mampu menyewa konsultan untuk merencanakan pelatihan mencakup pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjutnya. Poin yang keempat yaitu sasaran pelatihan. Sebagaimana disinggung di depan, karena MMT umumnya merupakan hal baru, maka pelatihan perlu diberikan kepada semua warga institusi termasuk manajer menengah, manajer dan manajer puncak. Porsi dan materi pelatihan tentu berbeda antara manajer dan staf.
Materi pelatihan untuk manajer fokus pada falsafah, perencanaan, strategi pelaksanaan, dan pembudayaan serta tindak lanjutnya. Sedangkan staf dan bekerja garis depan lebih fokus pada teknik pelaksanaan peningkatan mutu. Untuk konteks pendidikan, kepala dinas dapat dikategorikan sebagai manajer puncak, pengawas, kepala sekolah dan komite sekolah sebagai manajer menengah, dan guru serta staf sebagai pekerja garis depan. Beberapa hal perlu dipertimbangkan dalam merancang pelatihan khusus untuk para manajer, yaitu sebagai berikut. Manajer lebih menyukai dilatih secara sendiri sebagai kelompok manajer. Manajer tidak nyaman dilatih satu kelas dengan bawahannya. Manajer lebih menyukai dilatih oleh ahli dari luar instansi. Manajer menyukai belajar dari pengalaman manajer terkenal yang sukses, dan manajer menyukai belajar dari kunjungan ke perusahaan terkenal yang sudah sukses. Sesuai makna huruf T dalam TQM yang telah dijelaskan di bab 1 ya, bahwa T in TQM dictates that everything and everybody in the organization is involved in the enterprise of continuous improvement. Maka siswa yang perlu dipandang sebagai pelanggan atau klien eksternal, tetapi sekaligus juga sebagai pelanggan internal, mereka perlu diberi pelatihan MMP. Porsi materi pelatihan tentu berbeda dengan manajer dan staf, yaitu lebih pada falsafah dan penumbuhan kesadaran untuk bersinergi dalam upaya peningkatan mutu pendidikan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Metode penyampaian kepada siswa juga perlu disesuaikan dengan tingkatan usia atau jenjang pendidikan, dan secara umum lebih bersifat sosialisasi bahwa MMT perlu didukung oleh semua warga sekolah termasuk siswa. Pelibatan siswa secara perwakilan atau melalui survei dalam penyusunan kurikulum baik akademik maupun non-akademik perlu diupayakan. Poin yang kelima yaitu pelaksanaan pelatihan. Ada berbagai pendekatan dalam pelaksanaan pelatihan. Nah, Coates and Davis mengkategorikan pendekatan pelaksanaan pelatihan ke dalam 3 kategori, yaitu pendekatan internal, pendekatan eksternal, dan pendekatan partnership. Secara rinci, ketiga pendekatan ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan internal, yaitu pelatihan yang dilakukan di tempat kerja. Pelatihan ini meliputi antara lain individual pemagangan, pelatihan di tempat kerja, pelatihan grup, dan modul media yang dapat terdiri dari audio, video, dan buku kerja. Bentuk pemagangan di bidang pendidikan dapat berupa asisten lab, asisten dosen, dan teamwork guru senior junior dengan esensi junior belajar dari sang senior yang menjadi contoh yang baik atau role model. Yang kedua, pendekatan eksternal, yaitu pelatihan atau kegiatan pengembangan yang dilakukan di luar tempat kerja yang disediakan oleh institusi pemerintah, institusi swasta, organik profesi, dan lembaga pelatihan swasta. Pendekatan ini ada yang berjangka pendek dan ada yang berjangka panjang. Untuk pelatihan jangka pendeknya misalkan mendaftarkan karyawan di pelatihan singkat ya, jadi ini beberapa jam sampai beberapa minggu saja. Sedangkan untuk yang jangka panjang dapat mendaftarkan karyawan untuk beberapa mata kuliah di perguruan tinggi. Yang terakhir yaitu pendekatan kemitraan, yaitu pelatihan atau program pengembangan karyawan yang dilakukan dengan bekerja sama dengan akademi, politeknik, bahkan institut atau universitas, di mana program pengembangan dikemas secara khusus sesuai kebutuhan institusi pengirim. Adapun bentuk pelatihan dan pengembangan yang dipilih, maka manajer harus menekankan pada penyelenggara atau penyedia pelatihan bahwa dalam pelaksanaannya harus merujuk pada prinsip-prinsip pembelajaran berbasis kegiatan. Sims menyarankan prinsip piramida hasil belajar, yaitu saya mendengar dan saya lupa.
Saya melihat dan saya tahu. Saya mengerjakan dan saya bisa. I hear and I forget. And I see and I know. I do and I understand. Dalam Kurtz and Davis dijelaskan lebih rinci prinsip-prinsip pendekatan belajar dan hasil belajar yang berupa ingatan dan atau kemampuannya. Esensi dari prinsip piramida hasil belajar tersebut bahwa instruktur harus menggunakan multi pendekatan dalam menyampaikan pembelajarannya, yaitu melibatkan peserta pelatihan terlibat berbagai kegiatan belajar, mulai dari mendengarkan, kemudian melihat, membaca, mengerjakan untuk memaksimalkan pencapaian prestasi hasil belajar dan diupayakan mencapai 100% tujuan pembelajaran yang diharapkan. Terlepas dari bentuk pendekatan pelatihan yang dipilih, maka dalam penyelenggaraannya perlu memperhatikan prinsip-prinsip MMT sebagai berikut. Apakah pelatihan sebuah pilihan atau kebutuhan? Bila pelatihan adalah sebuah hal yang esensial dari sistem mutu untuk mencapai tujuan organisasi dan organisasi komitmen terhadap pelaksanaan MMT, maka pelatihan menjadi sebuah kewajiban, bukan lagi suatu pilihan yang sukarela. Bagaimana urutan pelaksanaan pelatihan bagi staf dan manajer? Walaupun dalam setting MMT kebutuhan pelatihan dianjurkan dirujuk dari bawah, namun dalam urutan pelaksanaan memberi contohnya perlu dibalik, yaitu dari atas ke bawah. Manajer menerima materi lebih sedikit, tetapi lebih dulu menerimanya. Untuk konsep falsafah yang baru termasuk MMT, manajer puncak dan menengah perlu memperoleh pelatihan lebih awal dari staf dan karyawan garis depan dengan alasan: 1. Dengan memperoleh pelatihan lebih awal, manajer akan mempunyai kemampuan yang lebih sehingga mampu mereview usulan pelatihan bagi staf dan karyawannya. Yang kedua, manajer mampu membaca kultur budaya mutu dan menjadi contoh atau role model dalam pelaksanaan MMT. Materi pelatihan apa yang harus diajarkan? Materi pelatihan perlu disusun untuk mendukung visi, misi, dan program institusi untuk mencapai peningkatan mutu produk atau jasa, produktivitas, dan daya saing. Sebagaimana dijelaskan di depan, kebutuhan pelatihan ditentukan dari perbedaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap antara yang dimiliki oleh karyawan, staf, dan manajer dengan apa yang dibutuhkan mereka untuk dapat berkinerja dalam mendukung tujuan institusi. Karena kebutuhan pelatihan setiap karyawan dan juga staf berbeda tingkatan dan cakupannya, maka institusi perlu punya arsip yang dapat melacak pelatihan yang telah dimiliki oleh karyawan, staf, dan juga manajer. Agar pelatihan MMT bagi warga institusi dapat berlangsung efektif, maka pimpinan perlu memberi penekanan dan pengendalian sehingga setiap pelaksanaan pelatihan harus merujuk prinsip-prinsip sebagai pembelajaran. 7 prinsip pembelajaran sebagai berikut, yaitu orang belajar dengan baik manakala dia dalam keadaan siap untuk belajar. Orang belajar dengan mudah manakala apa yang dia pelajari terkait dengan apa yang telah dia ketahui. Orang belajar dengan baik dengan cara tahap demi tahap. Orang belajar dengan mengerjakan. Yang selanjutnya, semakin sering mereka menggunakan apa yang dipelajari, semakin baik mereka akan mengingat dan memahaminya. Keberhasilan dalam belajar menstimulus tambahan belajar lebih lanjut. Orang memerlukan umpan balik yang segera dan berkelanjutan untuk mengetahui bahwa dia telah belajar dengan benar. Secara operasional, sebagaimana lazimnya mengajar, maka setiap instruktur dan untuk setiap mata pelatihan harus dipersiapkan dan dilaksanakan melalui 4 tahapan utama pembelajaran, yaitu persiapan, presentasi, aplikasi, dan evaluasi. Persiapan mencakup semua tugas yang diperlukan untuk menjadikan siswa siap belajar, instruktur siap mengajar, dan fasilitas yang diperlukan tersedia dan siap digunakan dalam proses pembelajaran. Menyiapkan siswa maksudnya memotivasi untuk siap belajar. Nah, instruktur
perlu menyiapkan rencana proses pembelajaran atau RPP dengan materi dan segala alat, perlengkapan dan media yang diperlukan termasuk ruangan yang diperlukan. Presentasi adalah penyampaian materi yang perlu dipelajari siswa. Ini dapat berupa ceramah, demonstrasi, tanya jawab, membantu siswa menggunakan software komputer, video, penugasan, dan juga modul. Aplikasi pada dasarnya adalah memberi kesempatan siswa menerapkan materi yang dipelajari. Aplikasi mencakup rentangan aktivitas simulasi atau permodelan sampai dengan aktivitas nyata pada situasi yang sesungguhnya. Evaluasi adalah cara untuk mengetahui sejauh mana materi yang dipelajari telah dikuasai siswa. Cara melakukan atau teknik evaluasi untuk satu sesi pelatihan tidak harus melalui proses yang kompleks dan sulit. Perlu dipilih cara atau teknik yang pas untuk mengukur tujuan pembelajaran. Kalau tujuan pembelajaran telah dirumuskan dalam rumusan redaksi dengan istilah-istilah yang dapat diukur, dapat diamati, maka evaluasi menjadi mudah dan sederhana. Poin yang keempat yaitu evaluasi pelatihan. Untuk mengetahui apakah pelatihan sudah memenuhi harapan, maka perlu dijawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah pelatihan mencapai tujuan yang dirumuskan? 2. Apakah peserta pelatihan menerapkan hasil pelatihan di tempat kerja? 3. Apakah pelatihan memberi dampak bagi yang bersangkutan dan institusi? Nah, manajer ini perlu tahu jawaban dari semua pertanyaan tersebut untuk setiap kali menyelenggarakan pelatihan. Namun, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut tidaklah mudah. Evaluasi pelatihan dimulai dengan merumuskan pertanyaan maksud pelatihan secara jelas. Maksud pelatihan berbeda dengan tujuan pelatihan. Yang pertama ini secara konsep lebih umum, sedang yang kedua lebih spesifik dan terukur. Nah, maksud pelatihan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap karyawan sehingga dapat meningkatkan mutu produk atau jasa institusi yang muaranya meningkatkan kinerja institusi. Untuk mengetahui apakah kinerja institusi meningkat karena pelatihan, manajer perlu mengetahui 3 hal berikut. Apakah pelatihan yang terlaksana valid? Apakah karyawan belajar? Dan apakah yang dipelajari karyawan tersebut membawa nilai tambah di tempat kerja? Nah, pelatihan yang valid adalah pelatihan yang konsisten dengan tujuan pelatihannya. Validitas pelatihan dapat dilacak dari 2 tahapan proses. Pertama, membandingkan dokumen pelatihan, antara lain deskripsi garis besar pelatihan, rencana pembelajaran, kerangka kurikulum dengan tujuan pelatihan. Bila pelatihannya valid, maka kerangka dan isi dokumen rencana pelatihan tersebut merupakan jabaran dari tujuan pelatihan. Kedua, membandingkan konsistensi antara pelaksanaan pelatihan dengan kerangka dan isi dokumen pelatihan. Bila pelaksanaan pelatihan ini bila pelaksanaan pelatihan tidak sesuai dengan dokumen pelatihan yang telah disetujui, maka pelatihan tersebut tidak valid. Dan sebaliknya, bila ada konsistensi dari keduanya, maka pelatihan tersebut valid. Karyawan dapat dites dan nilai hasil tes akan menunjukkan apakah karyawan telah belajar atau tidak dengan catatan alat evaluasi atau tes tersebut mempresentasikan tujuan pelatihan. Bila pelatihan telah valid dan karyawan telah belajar, maka pelatihan sudah semestinya akan memberi nilai tambah peningkatan kemampuan karyawan di tempat kerja. Nilai tambah kinerja karyawan yang semestinya sudah diidentifikasi melalui analisis kebutuhan pelatihan dan dapat dirujuk kembali sebagai indikator nilai tambah kinerja karyawan. Dalam konteks sekolah, nilai tambah kinerja untuk guru dapat berupa antara lain
nilai ujian nasional meningkat, peningkatan peringkat kejuaraan cabang lomba, karya tulis, olahraga, dan kesenian, termasuk dapat mencakup peningkatan kedisiplinan, kejujuran, toleransi, dan karakter positif lainnya. Evaluasi internal mencakup evaluasi respon peserta terhadap pelaksanaan pelatihan. Ini evaluasi tingkat 1, dan evaluasi hasil belajar, ini evaluasi tingkat 2. Sedangkan evaluasi eksternal mencakup evaluasi terjadinya perilaku peserta di tempat kerja. Apakah mereka berperilaku sesuai yang dilatih? Ini tingkat 3. Dan evaluasi hasil atau dampak pelatihan bagi institut. Ini evaluasi tingkat 4. Melalui evaluasi tingkat 1 sampai 4, ini dapat diketahui jawaban terhadap 3 pertanyaan di awal. Apakah pelatihan valid? Apakah peserta telah belajar? Dan apakah pelatihan memberi dampak yang diharapkan oleh institusi pengirim peserta pelatihan? Poin yang terakhir yaitu sebab-sebab kegagalan pelatihan. Pelatihan merupakan salah satu aspek yang vital dalam MMT karena pelatihan merupakan cara meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap karyawan untuk dapat meningkatkan kinerjanya yang bermuara pada peningkatan mutu produk atau jasa pelayan. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua pelatihan memenuhi harapan tersebut. Ada 2 sumber penyebab kegagalan pelatihan, yaitu tidak dilibatkannya pekerja garis depan dalam perencanaan dan cakupan materi yang terlalu spesifik tanpa mengaitkan dengan konteks organisasi yang lebih luas. Nah, manajer atau pihak perencana pelatihan perlu melibatkan pekerja garis depan karena biasanya manajer terlalu fokus pada hasil organisasi yang bisa jadi terlalu umum dan kurang terkait dengan realita proses produk atau jasa di tempat kerja. Sebaliknya, pelatihan bisa gagal karena materi terlalu spesifik dan teknis, misalnya kontrol proses secara statistik, kerja tim, peningkatan mutu berkesinambungan tanpa mengaitkan dengan tujuan besar institusi. Nah, secara umum ada empat penyebab kegagalan pelatihan sebagai berikut. Pertama, melihat pelatihan sebagai biaya, yaitu penggunaan uang, bukan sebagai investasi. Ini masalah keyakinan, sehingga perlu penggeseran paradigma bahwa pelatihan adalah investasi yang memerlukan biaya yang akan memberikan nilai balikan keuangan yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Nah, memang nilai balikan tersebut biasanya adalah jangka panjang dan kadang sulit diukur secara finansial. Untuk itu, pelatihan harus dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi secara matang sesuai kebutuhan peningkatan mutu yang diharapkan institusi. Kedua, yaitu pelatihan diadakan bukan karena kebutuhan institusi, tetapi misalnya karena institusi lain melakukannya. Biayanya murah agar peserta tidak menjadi duri dalam pelaksanaan proyek institusi. Nah, hal ini menegaskan bahwa pengiriman peserta ke pelatihan karena adanya kesesuaian antara kebutuhan institusi dengan tujuan pelatihan. Ketiga, melihat pelatihan sebagai suatu peristiwa, bukan proses. Manajer sering memandang pelatihan sebagai peristiwa atau event yang terjadi satu saat saja dan tidak terkait dengan proses kerja staf di institusi tempat kerja. Pelatihan tidak dikaitkan dengan peningkatan proses produksi atau jasa di tempat kerja sehingga muaranya tidak memberi nilai tambah kinerja institusi atau gagal. Keempat, yaitu minimnya tindak lanjut atau penguatan dari pelatihan. Ada 2 hal penting yang perlu diperhatikan setelah peserta selesai mengikuti pelatihan. Pertama, sejauh mana sih peserta menguasai keterampilan dan pengetahuan baru yang dilatihkan? Kedua, sejauh mana materi pelatihan yang dipelajari merupakan bagian integral dari kinerja peserta atau institusi sehari-hari dan fasilitasi serta dukungan manajer untuk menerapkan materi pelatihan di tempat kerja. Nah, banyak
ahli yang percaya bahwa kegagalan pelatihan bukan karena pelatihan itu sendiri, tetapi apa yang terjadi sesudahnya. Ya, jadi itulah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas partisipasinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.